Di sini saya menjelaskan yang pertama dulu, apa sih yang membedakan antara data dari informasi, dan kita akan membahas karakteristik informasi yang sudah berguna, dan di sini saya juga akan menjelaskan cara menentukan nilai informasi. Nah, tadi kan kita dapat membedakan data dan dari informasi. Nah, di sini kita pisah dulu apa sih itu data dan apa itu informasi. Nah, data itu adalah fakta-fakta yang masih mentah seperti angka, simbol, dan belum diolah ataupun dianalisis. Nah, kalau informasi sendiri itu hasil pengolahan analisis yang sudah diuji data-datanya. Terus apa itu karakteristik informasi yang berguna? Yang pertama itu harus karakteristik informasinya itu harus relevan, karena kalau kita mengambil keputusan informasi akuntansi itu harus dengan menggunakan wawasan yang tepat mengenai masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, akurasi, di mana akurasi itu sistem informasi yang digunakan harus akurat dan bebas dari namanya kesalahan. Terus selanjutnya itu keterbaruan, di mana sistem informasinya ini harus diperbarui secara berkala agar tetap relevan dan mencerminkan kondisi terkini. Terus ada juga yang terakhir itu tentang konsistensi, di mana informasi ini harus konsisten dan tidak bertentangan dengan data atau informasi lain yang relevan. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai informasi tersebut? Penting kita ketahui cara menentukan nilai informasi tersebut itu kita harus ketahui apa sih manfaatnya dan mendukung tujuannya itu apa. Nah, cara menentukan nilai informasi itu tersebut sendiri, yang pertama biaya dan keuntungan. Nah, ada biaya berarti ada keuntungan, di mana biaya ini terlibat dalam skala sumber daya manusia atau teknologi. Oleh karena itu, informasi itu harus memberikan keuntungan yang cukup besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Terus keuntungan, apa keuntungannya? Keuntungannya itu nilai informasi yang diperoleh berpotensi akan pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut. Nah, keputusan yang lebih baik dapat mengarah pada keuntungan finansial atau keuntungan lainnya. Terus kita tidak jauh-jauh dari kata relevansi dengan tujuan, di mana informasi ini memiliki nilai lebih tinggi jika relevan dengan tujuan dan strategi yang ingin dicapai oleh organisasi. Baik, selanjutnya tentang keputusan yang dibuat perusahaan dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tersebut. Nah, di mana kita harus menentukan dulu jenis-jenis keputusan dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tersebut. Nah, pertama itu keputusan strategi, di mana keputusan jangka panjang yang akan mengarah pada arah perusahaan seperti ekspansi atau merger. Nah, informasi yang dibutuhkan itu seperti analisis pasar, laporan keuangan, data kompetitor, dan kondisi ekonomi, dan keputusan taktis. Selanjutnya keputusan taktis, di mana keputusan taktis ini keputusan menengah yang harus berfokus pada implementasi strategi seperti penentuan harga atau anggaran, di mana informasi yang dibutuhkan itu analisis biaya maupun manfaatnya, seperti pemasok dan risikonya bagaimana. Terus
Selanjutnya ada keputusan operasional. Ini keputusan operasionalnya itu terkait dengan produksi, persediaan, dan tenaga kerja, di mana informasi yang dibutuhkan itu tentang laporan operasionalnya dan persediaan jadwal produksi dan biaya produksinya. Selanjutnya keputusan keuangan, di mana keputusan keuangan ini mengenai tentang pengelolaan sumber daya finansial seperti investasi dan pembiayaan. Terus keputusan pemasaran. Keputusan pemasaran ini terkait dengan strategi pemasarannya untuk meningkatkan penjualan dan bagaimana caranya menarik pelanggan. Terus selanjutnya yang terakhir itu keputusan SDM, sumber daya manusia, di mana keputusan ini mengenai pengelolaan tenaga kerja seperti rekrut karyawan dan penilaian kerja. Nah, secara keseluruhan, keputusan yang diambil oleh perusahaan harus didasarkan pada informasi yang relevan dan akurat agar efektif dan efisien. Baik, langsung saja. Materi ketiga itu mengidentifikasi informasi yang dibuat antar pihak internal dan pihak eksternal dalam sistem informasi akuntansi. Nah, di sini yang pertama saya jelaskan, pihak internal itu sendiri membutuhkan informasi yang lebih rinci dan mendalam terkait operasional dan manajemen keuangan untuk pengambilan keputusan sehari-hari dan perencanaan yang akan datang. Adapun laporan keuangan internal itu ada beberapa, diantaranya laporan laba rugi, di mana informasi tentang pendapatan, biaya dan laba atau rugi perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan neraca keuangan itu menyajikan posisi keuangan perusahaan termasuk aset, kewajiban dan ekuitas tentang pemegang saham pada suatu waktu tertentu. Kalau arus kasnya itu sendiri mengenai aliran kas masuk dan keluar perusahaan untuk manajemen likuiditas. Nah, adapun pihak eksternal itu pihak eksternal membutuhkan informasi yang lebih umum. Nah, dia itu lebih umum informasi dan memberikan gambaran tentang kinerja dan stabilitas keuangan perusahaan untuk tujuan investasi, kredit dan kepatuhan hukum. Adapun laporan keuangan eksternal itu sendiri ada laporan laba rugi seperti tadi internal, tapi pihak eksternal laba ruginya dalam laporan laba ruginya itu berbeda. Dalam laporan laba rugi itu sendiri digunakan oleh investor dan kreditor untuk menilai profitabilitas perusahaan, sedangkan neracanya itu menyediakan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan yang digunakan oleh investor, kreditor, dan analisis keuangan untuk menilai solvabilitas perusahaan itu sendiri. Terakhir, arus kas, di mana arus kas ini memberikan informasi kepada kreditor dan investor mengenai aliran kas yang tersedia untuk membayar kewajiban dan mendanai kegiatan operasionalnya itu sendiri. Selanjutnya materi keempat tentang proses bisnis utama yang ada di sebagian besar perusahaan. Nah, di mana ada proses utamanya itu yang pertama pemasaran dan penjualan, di mana fokus pada promosi produk dan penjualan kepada pelanggan. Kegiatannya itu riset pasar, promosi, dan transaksi penjualan. Nah, yang kedua pengadaan dan pembelian. Dalam mengelola pembelian barang atau bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Kegiatannya itu memilih pemasok, negosiasi harga, dan pembelian barang. Yang ketiga, produksi atau operasional. Dalam memproduksi barang atau menyediakan layanan yang ditawarkan perusahaan. Di mana kegiatannya itu sendiri
ada perencanaan produksi, pengelolaan, dan kontrol kualitas. Nah, keempat, ada keuangan dan akuntansi. Dalam keuangan dan akuntansi ini mengelola keuangan perusahaan dan menyusun laporan keuangan itu sendiri. Dan kegiatannya itu pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan perencanaan anggaran. Nah, yang kelima, sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia ini mengelola karyawan dalam perusahaan. Kegiatannya itu sendiri rekrut karyawan, pelatihan, penilaian kinerja, dan manajemen kompensasinya. Yang keenam, layanan pelanggan. Dalam layanan pelanggan, kita harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan memastikan kepuasan mereka. Di mana kegiatannya itu memberikan dukungan, menangani keluhan, dan layanan purna jual. Nah, yang terakhir itu tentang riset dan pengembangan. Fokusnya itu pada inovasi produk dan pengembangan produk baru. Di mana kegiatannya itu di riset pada pasar dan pengembangan produk baru. Nah, semua proses ini saling mendukung untuk memastikan perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kelima, apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi? Nah, sistem informasi akuntansi atau biasa disebut dengan SIA adalah sistem yang mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan dan data lainnya yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Nah, di mana SIA ini berintegrasikan data keuangan dengan teknologi informasi untuk menghasilkan laporan yang dapat digunakan oleh pihak internal seperti manajer dan akuntan. Kalau eksternal itu sendiri investor dan otoritas pajak. Baik, adapun fungsi dasar sistem informasi akuntansi. Yang pertama, kita harus mengumpulkan data. Karena ketika kita mengumpulkan data dan transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi seperti penjualan, pembelian, pembayaran, dan penerimaan uang, selanjutnya kelola datanya supaya menjadi informasi yang relevan seperti laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Terus ketika kita sudah mengelola data itu sendiri, kita menyimpan datanya agar data yang sudah dikelola itu aman untuk keperluan referensi dan audit di masa depan, baik dalam format elektronik ataupun manual. Selanjutnya kita sajikan informasinya. Nah, ketika kita menyajikan informasi keuangan yang telah diproses dalam bentuk laporan yang dapat digunakan oleh manajer dan pihak eksternal untuk pengambilan keputusan. Terakhir, bagaimana caranya kita tahap pengendalian dan pemantauan atau pengawasan. Nah, di mana ini membantu pengendalian internal dengan memonitor aliran keuangan, memastikan kepatuhan terhadap prosedur, dan mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau penyimpanan. Oleh sebab itu, sistem informasi akuntansi ini sangat membantu perusahaan dalam mengelola data keuangan dengan lebih efisien, efektif, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Selanjutnya, materi keenam. Bagaimana sih SIA dapat atau sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai untuk perusahaan? Nah, sistem informasi akuntansi ini memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan cara meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, memastikan kepatuhan, serta mengelola keuangan dengan lebih baik dan mengurangi biaya, serta memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan
kepuasan pelanggan. Semua ini berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan, pertumbuhan yang lebih baik dan daya saing yang lebih kuat ketika di suatu perkumpulan pasar. Nah, baik, yang ketujuh, bagaimana sih sistem informasi akuntansi dan strategi perusahaan dapat mempengaruhi satu sama lain. Nah, memang sistem informasi akuntansi dan strategi perusahaan itu saling memengaruhi dan berintegrasi dalam banyak aspek, karena keduanya itu memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, baik, untuk lebih lengkapnya, di mana sistem informasi akuntansi mendukung strategi perusahaan ketika sistem informasi akuntansi ini memberikan data yang diperlukan untuk merumuskan dan menilai strategi perusahaan. Tanpa informasi yang akurat dan tepat waktu, perusahaan akan kesulitan dalam membuat keputusan strategi yang bijak. Nah, tadi kan sistem informasi mendukung strategi perusahaan. Nah, selanjutnya strategi perusahaan yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi akuntansi. Nah, sebaliknya tadi, strategi perusahaan juga mempengaruhi bagaimana sistem informasi akuntansi ini dikembangkan dan diimplementasikan. Tergantung juga pada jenis tujuan strategi perusahaannya, karena sistem informasi akuntansi akan disesuaikan agar mendukung pencapaian tujuan tersebut. Nah, selanjutnya materi ke-8, peran sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai perusahaan. Nah, secara keseluruhan, sistem informasi akuntansi akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan setiap tahapan dalam rantai nilai perusahaan. Dengan menyediakan data yang akurat, tepat waktu, dan terintegrasi, sistem informasi akuntansi akan membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, pengendalian biaya, dan akhirnya menciptakan nilai lebih besar bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Sekian materi saya tentang sistem informasi akuntansi, kurang lebihnya mohon dimaafkan.